Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti tidak akan lepas dari ujian dan cobaan dari Allah. Karena ujian dan cobaan itu yang akan membuat kita jadi lebih dekat dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Tita di Tita Istiana YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi sama teman-teman semuanya tentang apa ya, tentang ujian yang lagi aku alami akhir-akhir minggu ini ya. Lebih tepatnya itu bukan 1 minggu terakhir ini ya teman-teman, tapi kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Ujian demi ujian yang Allah berikan kepada keluargaku. So, tonton terus video aku sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Stay tune. Oke teman-teman, aku akan mulai ceritanya dari sini ya. Jadi kita itu baru aja bikin kolam buat merendam pring petung atau bambu petung yang dijual suami aku itu teman-teman. Dan ini belum kolamnya itu baru aja jadi, tapi ternyata kolam ini itu gagal total teman-teman, karena setelah bambunya dimasukkan baru 1 hari setelah itu hujan deras, ternyata kolam ini tidak mampu menahan berat beban dari pring petung yang sebegitu beratnya teman-teman. Jadi kolam ini tuh ambles, padahal kita bikin kolam ini tuh aku baru aja keluar dari rumah sakit teman-teman, baru 1 minggu keluar dari rumah sakit. Jadi begini ceritanya teman-teman, sebetulnya suami aku itu kan sudah punya kolam buat ngerendam pring petung ini di tokonya ya teman-teman. Di toko kayunya itu videonya sudah ada di YouTube aku, video-video yang lama ya. Karena 1 bulanan yang lalu itu ada tetangga yang komplain, katanya itu sumurnya itu bau dari resapan rendaman pring petung ini. Jadi suami aku itu memutuskan untuk bikin kolam pring petung di rumah aja gitu teman-teman. Tapi ternyata kita bikin kolam itu nggak mulus teman-teman. Kolamnya bocor, ambles, retak-retak, nggak bisa digunakan teman-teman. Siapa yang nggak menangis coba? Aku bela-belain setelah sakit, pulang dari rumah sakit, di rumah ngopeni Pak Tukang, ternyata kolamnya ambles dan masih baru. Berapa dana yang sudah habis untuk membuat kolam ini dan ternyata gagal teman-teman. Seketika sudah pasti ya, aku dan suami itu pasti shock, marah, stres, berkecamuk jadi satu teman-teman. Tapi ya mau bagaimana lagi, memang ini ujian dari Allah ya, supaya kita lebih berhati-hati lagi. Pasti ada hikmah yang baik di balik ujian ini. Nah itu dia teman-teman, bagian yang retak-retak kelihatan kan, ini padahal masih baru teman-teman, belum ada 1 bulan kolam ini. Dan ini juga mungkin kesalahan kita sendiri ya teman-teman, bukan kesalahan Pak Tukang, karena kita tahu sebetulnya karena kita gerusa-gerusu, bahasa Jawanya itu tidak dipikir-pikir dulu waktu bikin ini memang tanahnya itu masih tanah gerak, karena tanahnya itu baru, karena dulu ini juga bekas kolam ikan, kemudian kita uruk, kita tutup gitu loh teman-teman, bahasa Indonesianya. Kemudian setelah kita bikin kolamnya mungkin belum begitu kering, dan langsung dikasih beban muatan pring 1 truk itu mungkin isinya ada sekitar 7 tonan. Makanya kolamnya itu nggak kuat menahan beban yang sebegitu beratnya teman-teman. Dan ini Pak Tukangnya lagi ngecor cakar ayamnya teman-teman, supaya nanti lebih kuat kolamnya. Karena yang pertama itu nggak dikasih cakar ayam, karena ya dipikirkan tidak akan terjadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kita tahu akan terjadi seperti ini ya sudah pasti Pak, kita akan bikinnya jauh lebih dikuatkan lagi, karena kita nggak tahu ya sudah terjadi
Ya, ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita bikin yang lebih kuat lagi. Sabar. Dan ini suami aku mau bantuin Pak tukangnya ngecar cakar ayamnya teman-teman, satu persatu, tapi itu masih digali sama Pak tukangnya ya. Yang digali itu dalam banget teman-teman. Ini bisa buat kenangan, nanti bisa kita lihat, nanti bisa buat lihat-lihat kalau kita sudah tua gitu ya teman-teman. Dalamnya itu lebih dari tingginya orang dewasa loh teman-teman. Supaya lebih kuat ya, bismillah, semoga kolam ini lebih awet, lebih kuat, amin. Dan ini sudah hari berikutnya, entah hari yang keberapa ini Pak tukang ada di kerja di sini ya teman-teman. Ini bongkarnya kolamnya ini sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu berantakan semuanya teman-teman, karena semua sudah berantakan sekali ini depan rumah aku. Dan ini cakar ayamnya kurang 2 lagi yang dicar, yang 2 sudah selesai. Dan dalam banget teman-teman, coba lihat tuh kan, dalam banget. Ini lebih dari 2 meter teman-teman kalau nggak salah ya, soalnya dalamnya itu lebih dari tingginya orang dewasa semua teman-teman, supaya ya bismillah, supaya lebih kuat teman-teman. Dan ini Pak tukangnya ngecor cakar ayam yang terakhir ya teman-teman, sudah yang keempat. Kemudian besok mau mondasi sama ngecar slope-nya. Ya, ya. Aku tuh sebetulnya malu loh teman-teman bikin video ini dan aku publish. Malu kenapa? Karena rumah aku itu di pinggir jalan ya, dan pasti orang itu ngeliat kalau kita itu baru aja bikin kolam. Terus kenapa kok kolamnya itu dibongkar? Karena kolamnya gagal total. Malu kan teman-teman, malu campur sedih. Tapi ya mau bagaimana lagi ya teman-teman, nasi sudah menjadi bubur, sekalian aja aku bikin videonya buat kenang-kenangan. Kalau di YouTube kan nanti nggak bakalan hilang ya. Oh iya teman-teman, sebelum aku akhiri videonya ini, aku mau jelasin atau ceritain yang aku bilang di awal video tadi tentang ujian yang silih berganti. Ya ini teman-teman, yang pertama kan kita itu sebetulnya sudah punya kolam di toko kami, tapi karena ada yang komplain katanya itu sumurnya itu bau karena rembesan dari pring petung kita. Jadi kita bikin kolam di rumah, ternyata kolamnya itu gagal total, nggak bisa dipakai dan ambles kayak gitu tadi teman-teman. Dan yang kedua, aku kan juga baru aja operasi benjolan, videonya juga sudah aku up di YouTube teman-teman. Dan yang ketiga, kemarin itu baru kemarin lusa teman-teman, mobil kita itu bermasalah juga, kuncinya stuck, nggak bisa dikontak, tahu nggak teman-teman. Ya itulah tadi sederetan ujian yang terjadi akhir-akhir minggu-minggu ini teman-teman. Mana ada sih orang itu yang hidupnya mulus-mulus aja tanpa ujian, tanpa cobaan. Kalau kita hidupnya mulus-mulus aja tanpa ujian dan tanpa cobaan, pasti kita itu jadi jauh dari sang pencipta kita. Makanya kita harus bersyukur kalau kita dikasih ujian, berarti Allah itu masih sayang sama kita. Kita ditegur supaya kita lebih dekat sama Allah dan kita bisa lebih berhati-hati lagi dan jadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Dan ini Pak tukang lagi nusuk-nusuk tanahnya teman-teman, sambil ditusuk-tusuk pakai linggis sambil dialiri air supaya dalamnya itu berongga untuk jalan masuknya tanah dan pasir ke dalam, yang kemarin itu menyebabkan amblesnya retaknya kolam ini teman-teman, supaya nanti tanahnya yang bawah itu lebih padat jadi nggak ambles lagi.
Dan aku akan sambung video ini nanti kalau kolamnya sudah jadi ya teman-teman. Jadi cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa ya untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu aja video dari saya kali ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.